bil islami dina wa bi muhammadin nabi rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati hadratil muhtaramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, serta jamaah mushola Miftahul Ulum. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa limpahan taufik hidayahnya kita semua belum tentu diberikan kesempatan Allah untuk hadir sholat subuh berjamaah, lebih-lebih mengikuti kajian kitab rutin pada setelah subuh. Maka dari itu perlu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat mu'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah mushola Miftahul Ulum, sebenarnya saya ditugasin ini sungguh kaget. Habis mau sahur bangun tidur saya baca kok saya di jadwal di sini. Jadi sedikit membaca-baca. Tapi perlu jangan melihat siapa yang bicara, tapi kita ucapan yang perlu kita perhatikan. Kita mulai Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sihabuddin Hajar Solani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi baca Fatihah pada guru-guru kita. Semoga dengan mengajarkan ini pernah ngaji, guru-guru kita diberikan kesehatan, berikan ilmu yang bermanfaat. Semua yang kita pernah baca, yang kita ngikuti ngaji kitab ini, semoga kita semua yang hadir juga diberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Al-hadini ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu, utawi pengucap kang kaping 8 atau utawi makalah yang ke-8. Kalau istilah kitab itu makalah. Kalau di perkuliahan ini Pak Kang Zainal ini sudah lulus, jadi tahu, yaitu makalah ya. Kalau di perkuliahan itu makalah, tapi zaman dulu itu makalah. Jadi di perkuliahan itu sudah ngikuti zaman-zaman kiai-kiai kita dulu, para ulama-ulama dulu. Jadi wal maqalatus saminatu, makalah yang ke-8. An jumhuril ulama'i, dari sakabehane para ulama. Itu dari para ulama. Ai aksarihim rahmatun, tegese akeh ulama utawi rahmate Allah alaihim, iku alaihim ing atase ulama ajmaina sakabehane. Semoga para ulama itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ta'ala akrama nabiyahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi khamsati karomatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala
memberikan kemuliaan, memberikan keagungan, memberikan keunggulan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Bi khamsati karomatin, jadi ada 5 kemuliaan pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akromahu, muliaake sapa Allah akromahu ing Muhammad bil ismi, yaitu yang pertama nama atau aran, atau kalau bahasa Jawa jeneng. Wal jismi lan jisim, jisim itu badannya. Wal atoi lan paring, wal khotoi lan keluputan, war ridho lan ridho. Jadi ada 5 kemuliaan pada diri Nabi. Yang pertama yaitu nama, badannya, paringnya. Allah memberikan paring itu memberikan kelebihan, memberikan sebelum minta Nabi sudah dikasih. Wal khotoi lan keluputan, jadi Nabi nggak salah, nggak punya kesalahan, sudah diberikan maaf, keluputan. Waridho, Allah dan memberikan ridho. Amal ismu utawi aran moko iku fanadahu, undang-undang sapa Allah ing Muhammad. Jadi Allah manggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam birisalati kelawan utusan. Jadi Allah itu memanggil Nabi Allah Muhammad bukan langsung namanya. Seperti bil ismi kama nada jami al anbiya, seperti enggak seperti dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain memanggil mungkin nama Ibrahim Ibrahim, Musa Musa, mislu Adam wa Nuhin, umpama Nabi Adam juga manggilnya Nabi Adam, wa Nuhin lan Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim, wa ghairihim lan liyane nabi-nabi liyane. Jadi nabi-nabi selain Nabi Muhammad manggilnya namanya langsung Allah. Tapi kalau Allah manggil Nabi Muhammad itu dengan utusan, seperti qala rasul ya ayyuhar rasulu, wahai rasul. Jadi manggilnya bukan ya ayyuhar Muhammad, tapi ya ayyuhar rasul. Qala ta'ala, dawuh sapa wa ta'ala fi kitabil aziz, ing dalam kitab di dalam kitab kang mulia. Ya ayyuhar rasul, yang itu tadi saya bilang ya ayyuhar rasul memanggilnya dengan utusan. Ma unsila ilaika, barakang diturunake apa marang Nabi Muhammad. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi, ketika menurunkan wahyu. Jadi Allah ketika menurunkan wahyu itu manggilnya dengan nama utusan. Ama waktu mukafati utawi anapun utawi waktu adep-adepan, faqala ta'ala, maka dawuh sapa Allah taala linabi kalaital mi'raji, marang nabi kita ing dalem bengine mi'raj. Ketika nabi mi'raj itu beda. Allah memanggilnya langsung dengan wahai Muhammad. Biar kelihatan ketika bertatap langsung dengan Allah ada kedekatan antara Allah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal jismu, dan adapun jisim yaitu badan, faida da'a Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tatkala nimbali sapa Kanjeng Nabi Allah taala saen suwi-suwi fa'ajaba, mongko nuruti apa saen suwi-suwi binafsi kelawan awake dhewe ne, anhu saking Nabi. Jadi dari jisimnya, dari badannya itu beda
dari posturnya beda, kelebihannya beda. Seperti yang lebih dibuat ujian, Nabi Yusuf paling gagah, paling ganteng. Tapi lebih gagah lagi Nabi Muhammad. Tidak ada separuhnya. Padahal dipikir Nabi Yusuf itu Nabi paling gagah. Tapi Nabi ketika kita itu Nabi Yusuf itu hanya separuhnya. Ketika Nabi bersama dengan para sahabat, pasti ada lebihnya semua, tidak ada. Ketika tingginya mungkin sama, Nabi di atasnya. Jadi selalu mendapat kemuliaan. Seperti waktu masa-masa kecilnya Nabi diajak pamannya Abu Thalib ya, insya Allah itu selalu karena diberi mulia tadi di atasnya selalu ada awan, jadi selalu sejuk beliau. Ada yang menutupi di atas kepalanya, itu ada awan. Yang kedua yaitu tentang jisimnya. Kemudian yang ketiga, wal atoi lan paring. Wa amal atau fa'atahu utawi peparing moko paring sapa Allah bila suai Nabi kelawan den suci-wiji. Qala ta'ala, dawuh sapa Allah taala, inna a'taina kal kausar. Jadi Allah itu Nabi Muhammad tidak minta, sudah diberikan, dijamin surga. Ketika ini dalam kitab Daqaiqul Akbar insyaallah. Ketika dunia ini sudah kiamat, sudah habis, semua makhluk itu mati. Bahkan malaikat siapa penjabut nyawa? Mikail ya. Malaikat penjabut nyawa itu terakhir dicabut, disuruh nyabut sendiri, udah habis, selesai. Akhirnya Allah menghidupkan lagi 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat yang penjabut nyawa itu, malaikat Ridwan, sama siapa lupa ya. Itu pertama kali yang dibangunkan oleh Allah setelah 4 malaikat. Malaikat itu diutus suruh menghias, malaikat Ridwan ya, suruh hias oleh Allah untuk menghias surganya, untuk menyambut kedatangan Nabi, kedatangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti dibangunkan dari alam barzahnya. Jadi setelah dunia ini habis, lenyap semua, kita sudah meninggal semua, yang dibangunkan pertama kali setelah malaikat yaitu Nabiullah Muhammad. Makanya beruntung sekali kita jadi umatnya. Nabi yang pertama ketika malaikat datang, malaikat Jibril datang, ditiuplah mungkin ruhnya atau gimana ya, untuk menyambungkan dengan jasadnya. Kembali diam Nabi itu. Diam kenapa? Bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa saya kok sendirian? Misalnya kok dibangunkan sendirian? Yang diingat-ingat Nabi siapa? Umatnya. Mana umat-umatku? Makanya ada istilah syafaatul utmah ya. Jadi syafaat untuk semua umat. Jadi luar biasanya Nabi kita, begitu beliau dibangunkan, beliau ini yang diingat umatnya. Maka kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW itu sangat bangga. Makanya nabi-nabi yang lain ingin menjadi umatnya, karena umatnya Nabi Muhammad itu umat yang paling luar biasa. Yang keempat, wa amal khoto'u utawi keluputan. Padahal Nabi dapat
keanugerahan keluputan. Jadi belum punya kesalahan saja, enggak punya kesalahan saja sudah diampuni dosanya, kesalahannya. Karena Nabi itu termasuk maksum ya. Nabi itu orang yang bersih. Itu yang keempat. Kemudian wa ammar ridho, adapun utawi ridho. Jadi yang terakhir itu ridho. Allah meridhoi Nabi apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, Allah meridhoi Nabi kita. Fala yuradu, maka iku falam yuradu ora den tula alaihi ing atase Nabi fityatuhu apa tebusane Kanjeng Nabi, wala sedaqatuhu lan ora sedaqahe Nabi, wala nafaqatu lan ora nafakahe Nabi, kamarodha oleh nolak sapa Allah. Jadi Allah itu ala syairil anbiya ing fidyah ing atase sakabehane nabi. Jadi Allah itu Nabi Muhammad itu Allah meridhoi apa yang ada seorang sahabat itu di bulan puasa ketika itu ada menghadap Kanjeng Nabi, celaka ya Rasul, celaka ya Rasul. Loh, apa sahabat yang kamu buat? Kenapa kok bilang celaka? Saya di bulan puasa ini melakukan dosa besar. Loh, dosa besar apa? Saya jima dengan istrinya. Ya, itulah dosa besar ketika di bulan puasa itu kan tidak boleh. Maka Nabi menyuruh kalau gitu puasa 60 hari. Gimana ya Nabi? Saya puasa yang segini aja tidak mampu. Terus suruh puasa 60 hari. Gimana saya kuat? Kalau gitu memberikan fakir 60 orang. Fakir miskin 60 orang. Gimana ya Nabi? Saya ini orang fakir. Gimana bisa memberi makan orang 60 orang? Saya untuk makan sendiri saja masih bingung mencari untuk makan kesehari-hariannya. Kemudian Rasul itu di dapur ada kurma. Ambillah kurma itu, bagikan ke fakir miskin yang ada di lingkungan. Ya Rasul, di kampung saya itu yang paling fakir sendiri itu saya. Gimana? Dibagi ke siapa? Ya sudah, kurma itu untuk kamu saja. Bayangkan Allah untuk membela umatnya ketika ada umatnya yang punya dosa besar. Itu dikafaroi atau diberikan kafarot itu kurma. Itu membela nabinya. Itu pun Allah ridho apa yang disampaikan, apa yang diucapkan Nabi ketika membela yang punya dosa besar itu tadi. Inilah makalah yang ke-8, ada 5 keutamaan Nabi. Semoga apa yang disampaikan ini walaupun sedikit bisa bermanfaat pada kita semua, lebih-lebih bisa bermanfaat di keluarga sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.